Salah satunya adalah masuknya benda ke tubuh kita melalui lubang yang ada. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita melalui mulut atau melalui telinga atau melalui hidung itu semua membatalkan puasa. Cuma di sini disebutkan oleh ulama ada beberapa hal yang dimana di situ ada benda masuk ke tubuh kita lewat jalur mulut atau lewat jalur lain, intinya masuk ke tubuh kita, tapi itu nggak membatalkan puasa. Nah itu ada 7 macam. Sesuatu yang sampai pada tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita, tapi itu tidak membatalkan puasa, di situ ada 7 macam. Yang pertama, ma yasilu ilal jawfih binisyanin. Sesuatu yang masuk ke perut gara-gara lupa. Nah, masuk ke dalam sama, tapi tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya tersebut dalam keadaan lupa, dalam keadaan lupa. Yang kedua, ma wasala ilal jawfi bijahlin. Masuknya sesuatu ke dalam perut atau masuknya sesuatu ke dalam lewat jalur telinga atau jalur hidung disebabkan karena tidak tahu hukumnya. Yang ketiga, sesuatu yang sampai ke dalam perut atau ke dalam itu karena dipaksa. Itu juga tidak membatalkan puasa. Disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. Diangkat kolam artinya tidak dicatat amalnya dari 3 orang. Yang pertama, an-naim, orang tidur, itu amalnya nggak dicatat. Jadi seandainya orang itu tidur, apapun yang dilakukan oleh orang tidur itu tidak ada catatan amalnya. Yang kedua, an-nisyan atau khata. Yang kedua, salah. Salah tersebut disebabkan lupa atau salah tersebut disebabkan karena ketidaktahuan. Itu juga tidak dicatat. Artinya seandainya ada orang tidur, nggak sengaja orang tidur tersebut menelan sesuatu. Contoh, ada orang setelah sahur dia makan permen. Nah, permennya itu dibawa sampai tidur. Pertengahan tidur permen itu ketelan. Batal nggak puasanya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia menelan permen tersebut dalam keadaan dia tidak tahu atau dia itu nisyan, dalam keadaan tidak sadar. Bahkan disebut dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man aftara fi syahri Ramadan nasiyan fala qada'a alaihi wala kafaratah. Siapapun orang yang makan di bulan Ramadan, di siangnya bulan Ramadan dalam keadaan lupa, maka tidak wajib qada bagi dia. Artinya tidak wajib qada apa? Puasanya enggak batal. Andai batal, maka puasanya tersebut wajib di qada. Disebut dalam hadis lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man nasiyah wa huwa shaimun fa akala wa syaribah falyutimma shaumuhu." Siapapun orang yang lupa, dia dalam keadaan puasa, kemudian dia makan. Lupa kalau dia sedang puasa, enggak sadar kalau dia sedang puasa. Kemudian dia makan, kemudian dia minum. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyutimma shaumahu. Lanjutkan puasanya, sempurnakan puasanya. Kenapa? Fa innama at'amahullahu wa saqah. Karena makanan yang dia makan waktu dia puasa dalam keadaan lupa itu memang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga, yang kedua sesuatu yang masuk ke perut karena orang tersebut itu tidak tahu. Orang tidak tahu kalau makan makanan di bulan Ramadan itu hukumnya membatalkan puasa, hukumnya haram ketika dalam keadaan puasa. Hukum itu dia nggak tahu, kemudian dia makan karena ketidaktahuan, maka hukum puasanya tidak batal. Tapi tidak semua orang yang tidak tahu hukumnya itu disamakan, tidak. Karena jahlun, orang yang tidak tahu hukum agama ini ada 2 macam. Yang pertama ma'dzur, yang kedua ghairu ma'dzur. Artinya dia itu tidak tahu tentang suatu hukum, tapi ketidaktahunya tersebut karena udzur, ada udzur.
Jadi ketidaktahuan karena udzur itu ma'fu, artinya apa? Dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang tidak tahu yang ada udzur sehingga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua macam. Yang pertama, qaribu ahdin bil Islam. Orang baru masuk Islam. Jadi dia tersebut baru masuk Islam, tidak tahu ajaran Islam tapi tertarik dengan Islam. Masuk Islam di bulan Ramadan. Orang puasa ikut puasa. Pertengahan puasa makan dia. Kenapa? Karena tidak tahu hukumnya. Jadi bukan karena apa? Karena tidak tahu hukumnya. Kalau makan pertengahan puasa itu membatalkan puasa atau haram hukumnya. Nah, bagi orang yang ini puasanya itu sah. Kenapa? Karena dia makan di bulan Ramadan atau memasukkan sesuatu ke mulutnya atau menelan sesuatu di bulan Ramadan dalam keadaan puasa, dia nggak tahu kalau itu hukumnya haram dan membatalkan puasa. Disebabkan karena apa? Karena baru masuk Islam. Itu makdur. Orang tidak tahu yang udzur yang kedua, alladzina sya'a ba'idan 'anil ulama. Orang yang kehidupannya jauh dari para ulama. Yang dimaksud ulama di sini adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum yang membatalkan puasa. Sebenarnya enggak harus jadi ulama besar, enggak. Artinya orang ini hidup di tempat yang dimana di situ minim ilmu, bahkan tidak ada ustadz yang tahu tentang hukum-hukum yang membatalkan puasa. Seperti pedalaman hutan. Seperti pedalaman hutan. Saya pernah dengar cerita dari seseorang. Nah, orang ini yang datang sendiri ke hutan tersebut di Sumatera. Datang ke hutan, kemudian ternyata di tengah hutan itu ada satu desa. Di mana ketika kita ingin ke sana, akses untuk kendaraan itu tidak ada. Mungkin jalan kaki 1 kilo atau 2 kilo. Kenapa? Saking dalamnya. Jadi nggak ada di situ. Mau naik motor, naik sepeda, ontel pun nggak bisa ke situ, apalagi mobil. Sehingga ada teman ini yang masuk ke sana. Ketika mereka masuk ke sana, ternyata orang-orangnya Masya Allah pada lama menyambut tamu dari luar dengan hangat dan menyambut tamu dari luar sebagai saudara. Tapi mereka hidupnya tidak Islam, nggak Islam. Tapi mereka tersebut suka dengan Islam, tapi mereka tidak Islam. Akhirnya teman ini nanya, kalau kalian suka sama Islam, kenapa kalian kok tidak mau masuk Islam? Kemudian orang itu cerita di sana bahwa dulu sebelum sampean datang ke sini, pernah ada orang yang sampai ke sini dan ngajak kita masuk Islam. Kita tertarik. Cuma kita nggak mau masuk Islam alasannya satu. Kenapa? Karena Islam mengharamkan babi, kita di tengah hutan hidupnya dengan makan babi. Islam mengharamkan babi. Nah, dari situ kita tidak bisa masuk Islam katanya. Kenapa? Karena sumber makanan di sini ya dari hewan-hewan, kebanyakan itu babi katanya. Nah, akhirnya teman ini berkata bahwa ketika tidak ada makanan lagi kecuali itu, maka silahkan makan. Ketika tidak ada makanan lagi kecuali itu, silahkan makan. Kenapa? Karena darurat. Seperti itu. Nah, orang-orang yang masuk Islam dari pedalaman tersebut, sehingga memasuki bulan Ramadan, mereka tahu kalau bulan Ramadan wajib puasa, tapi mereka tidak tahu kalau makan di pertengahan puasa itu hukum puasanya batal. Akhirnya mereka makan karena ketidaktahuan hukumnya, bukan karena baru masuk Islam. Karena mempelajari agama Islam bagi mereka sangatlah sulit. Mereka tidak punya uang karena kehidupan mereka bukan dari kerja, tapi dari dalam hutan. Seperti itu. Jadi bagi mereka seandainya makan di pertengahan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, itu hukum puasa bagi mereka itu tidak batal karena ketidaktahuan, dan tidak tahunya itu karena udzur. Ada jahlun ghairu ma'dzur. Orang tidak tahu, tapi tidak tahunya itu tidak ada udzur. Artinya seandainya orang ini makan sesuatu pada saat dia berpuasa di bulan Ramadan, ini hukum puasanya tetap batal meskipun dia nggak tahu. Kenapa? Karena orang ini meskipun tidak tahu, tidak ada udzur dalam ketidaktahuannya. Kenapa kok dikatakan tidak ada udzur? Yang pertama, dia sudah lama masuk Islam atau Islam dari kecil.
Seharusnya kan orang kalau sudah lama masuk Islam atau Islam dari kecil, seharusnya bagi dia tersebut harus mempelajari agamanya, kan seperti itu. Disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu kan hukumnya wajib. Dia Islam, akses mudah untuk cari ustadz yang mengajari dia meskipun 5 menit atau 10 menit mengajarkan hukum-hukum yang berkaitan dengan yang membatalkan puasa. Bukan jauh dari ustadz, dekat dari ustadz, dari kiai, dari para guru, dekat. Tapi dia nggak tahu karena nggak mau nanya dan nggak mau belajar. Jadi untuk orang yang seperti ini itu tidak ada udzur. Nah, jadi kalau dia makan sesuatu karena tidak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, ya tetap batal bagi orang ini. Kenapa? Karena ketidaktahuannya, karena tidak ada udzur seperti itu. Yang keempat itu dipaksa. Yang ketiga dipaksa. Orang makan sesuatu di siangnya bulan Ramadan itu karena dipaksa. Itu tidak membatalkan puasa. Cuma ada syaratnya. Oh. Dipaksa. Ada syaratnya. Yang pertama syaratnya apa? Harus dalam paksaan tersebut ada ancaman. Kalau dipaksa tapi tidak ada ancaman, ayo kamu makan, makan kamu. Pokoknya harus makan. Ancamannya nggak ada. Nah, itu terus orang itu makan, enggak batal puasanya. Nah, kecuali ada ancaman, makan kamu. Kalau enggak makan, kamu saya pukul. Contohnya, makan kamu. Kalau kamu enggak makan, apa itu semua keburukan kamu akan saya beberkan ke orang lain. Nah, itu ada ancaman. Itu yang pertama. Syaratnya dipaksa itu benar-benar membatalkan puasa itu ketika ada ancaman. Yang kedua, orang tersebut ini yakin kalau seandainya tidak mengikuti apa yang dia perintahkan ke kita dalam pemaksaan makan, dia pasti akan melaksanakan apa yang dia ancamkan tersebut. Kalau cuma gertak diancam digertak, tapi orang yang diancam ini yakin meskipun saya tidak makan nggak mungkin dia cuma gertak saja, nggak mungkin. Nah, itu juga nggak boleh. Tapi kalau dia yakin, kalau saya nggak makan, ini pasti dia melakukan benar-benar ini melakukan sesuatu yang diancamkan itu. Nah, itu membatalkan. Nah, itu apa itu syarat kedua dari sahnya paksaan. Artinya kalau dipaksa benar-benar itu nggak membatalkan puasa. Jadi yang pertama ada ancaman. Yang kedua, seandainya tidak membatalkan puasa, tidak makan, maka dia tersebut akan benar-benar melakukan ancamannya. Yang ketiga, tidak bisa ngelawan. Dipaksa, diancam, tidak bisa ngelawan. Kalau bisa ngelawan, maka dia makan batal hukumnya. Seperti itu. Artinya dipaksa. Andai melawan bisa. Walaupun melawan dengan dirinya sendiri atau melawan dengan cara minta tolong. Melawan dengan dirinya sendiri atau melawan dengan cara minta tolong. Tapi bisa dia itu melawan atau menghindar daripada ancaman tersebut. Kemudian dia makan, batal puasanya. Nah, kalau tidak bisa menghindar, tidak bisa minta tolong, itu baru. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus tidak punya rasa ingin sendiri. Dipaksa suruh makan. Ayo makan, diancam. Kalau kamu tidak makan, saya pukul. Benar ini nyata. Minta tolong tidak bisa. Cuma rasa ingin makan sendiri itu ada dalam hati. Dipaksa makan, rasa ingin makan ada. Nah, itu juga membatalkan puasa. Seperti itu. Artinya yang dikatakan dipaksa tersebut tidak membatalkan puasa jika makan itu dipaksa apabila kalau tidak makan diancam. Kalau tidak makan, ancaman akan jadi nyata. Kalau tidak makan, minta tolong sama orang itu tidak bisa. Yang keempat, dia tersebut makannya bukan semata-mata karena dipaksa, tapi dirinya sendiri tidak mau. Tapi kalau dia dipaksa, dirinya sendiri mau, nah itu batal puasanya tetap. Seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu adalah sesuatu yang masuk ke perut tapi tidak membatalkan puasa adalah ludah yang kita telan dengan membawa sisa makanan yang ada di sela-sela gigi. Jadi ketika orang itu sahur misalnya tidak sempat sikat gigi, tidak sempat membuang kotoran di sela-sela gigi, sisa makanan itu tidak sempat dibuang,
Kemudian ketika siang harinya bulan Ramadan, menelan ludah yang dimana ada yang lepas dan ikut ketelan. Nah, itu hukum puasanya tidak batal. Dengan syarat dia tidak bisa untuk mengeluarkannya. Contoh lepas langsung ketelan. Lepas langsung ketelan. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ketika lepas, andai dia buang bisa, tapi nggak dibuang, masih ditelan, maka itu hukum puasanya batal. Nah, ini kebanyakan biasanya kalau orang itu nelan ludah yang ada di mulut kita, nggak sengaja lepas, itu nggak sengaja ketelan. Kalau kita nggak mau makan itu, kita mau nelan ludah kita, tapi ini karena lepas tidak sengaja, jadi ikut ketelan. Nah, itu nggak membatalkan puasa. Seperti itu. Terus itu yang keempat. Yang kelima, ada sesuatu yang masuk ke perut kita dan itu tidak membatalkan puasa. Apa? Debu di jalan. Nah, terkadang kita itu jalan di situ banyak angin. Kita bicara sama teman kita atau kita misalnya apa nggak sengaja buka mulut kita atau bahkan disengaja buka mulut kita, ternyata di situ ada angin yang membawa debunya itu masuk ke mulut kita, sedikit, bukan banyak, sedikit, dan kita telan, nggak sengaja kita telan. Nah, itu hukumnya juga tidak membatalkan puasa. Itu yang kelima. Yang keenam, orang yang biasa kerja mengayak tepung. Kalau orang dulu kan kalau tepung itu kan diayakan ya, atau kopi begini, itu pasti banyak sedikitnya ada yang terbang itu. Apalagi sambil ngomong itu tetap masuk, dikit banyak tetap masuk. Kan nggak mungkin orang kerja kopi atau tepung gini, mulutnya ditutup terus dari awal. Kalau 1 jam ditutup terus, 2 jam ditutup terus, kan nggak mungkin. Pasti dia ngobrol. Yang namanya debu, meskipun itu tepung atau kopi, pasti ada yang terbang masuk ke mulut kita, itu nggak membatalkan puasa. Seperti itu, tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena apa ya? Sulit untuk kita hindari. Kalau kita kerja itu, ya pasti ada yang terbang karena itu debu. Terus yang ketujuh, yang tidak membatalkan puasa, walaupun masuk ke dalam perut, itu adalah hewan yang terbang. Kita ngomong, hewan itu langsung masuk ke mulut kita, plus masuk ke dalam, kita telan. Nah, itu juga tidak membatalkan puasa. Meskipun orang itu sengaja membuka mulut, sengaja buka mulut. Yang penting nggak sengaja mau makan hewan. Kalau buka mulut niatnya memang mau sengaja makan hewan yang terbang, ya itu batal puasanya. Ini enggak sengaja buka mulut tapi masuknya hewan itu tidak sengaja, seperti itu. Akhirnya masuk ke dalam. Maka itu hukum puasanya tidak batal meskipun masuk ke dalam perut kita. Kenapa? Karena itu sulit untuk dihindari. Wahakadha. Terus ada beberapa masalah yang berkaitan dengan puasa. Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, anak kecil itu tidak wajib puasa. Anak kecil, sobi tidak wajib puasa. Artinya orang yang belum balik itu tidak wajib puasa. Seandainya pertengahan hari dia itu balik, apakah boleh dia terus makan tidak puasa? Artinya apakah itu wajib diqodho apa enggak? Contohnya gini, orang itu dikatakan mukallaf, artinya wajib melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia orang itu balik. Seandainya orang itu balignya bukan karena haid, juga bukan karena keluar mani, tapi balignya karena umur. Ketika orang sempurna umur 15 tahun, dia itu baligh. Dulu waktu dia lahir di pertengahan hari. Jadi ketika bulan Ramadan, pertengahan hari umurnya pas 15 tahun. Berarti itu kan di hari ini setengah harinya dia belum balik, setengah harinya dia balik. Seperti itu kan? Nah, jika orang ini seandainya setengah hari awalnya itu puasa, dia tuh enggak wajib puasa, tapi setengah harinya dia itu puasa. Setengah harinya puasa. Seandainya enggak puasa itu boleh. Enggak puasa itu boleh. Kenapa? Kan itu masih kecil, dianggap belum balik. Tapi itu puasa. Ketika setengah hari masuk ke tahapan balik. Nah, ketika orang itu seperti ini, maka wajib orang itu dilanjutkan puasanya.
wajib dilanjutkan puasanya. Kenapa? Karena setengah hari yang kedua, setengah hari terakhirnya itu masuk ke tahapan baligh. Begitu juga orang yang musafir. Orang yang musafir jika syaratnya lengkap, seperti keluar dari daerahnya sebelum fajar, sebelum subuh dia keluar, orang musafir ini keluar, boleh bagi dia untuk tidak berpuasa. Andai dia maksa puasa, kemudian sampai ke tujuan di pertengahan hari, sampai ke tujuan, boleh nggak dia itu tidak puasa, membatalkan puasanya? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena dari awal dia itu diperbolehkan ketika dia musafir. Ketika sudah sampai tujuan, meskipun di hari itu juga, itu tetap nggak boleh. Kenapa? Karena musafirnya sudah tidak ada lagi. Orang itu sudah tidak berstatus musafir lagi. Kalau seandainya dari awal dia itu tidak puasa, maka ketika sampai ke tujuan, boleh dia tidak puasa. Tapi disunnahkan untuk imsak. Sunnah untuk imsak, menahan diri dari melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tapi tidak wajib. Kenapa? Karena dia udzur. Dari awal sudah tidak puasa karena musafir, pertengahan hari sampai tujuan dia itu disunahkan untuk tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi andai dia makan terus nggak masalah. Karena dari awal itu sudah tidak puasa. Tapi kalau dari awal di waktu dia musafir dia itu puasa, kuat menahan sampai ke tujuan, tetap dia nggak boleh membatalkan. Meskipun setengah hari yang pertama dia itu musafir. Begitu juga orang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit, sakitnya itu kalau dibawa puasa kayaknya musyaqqat. Bagi orang yang sakit seperti ini diperbolehkan untuk tidak puasa. Andai dia maksa kemudian puasa, pertengahan hari ada keajaiban sembuh. Ketika sembuh di pertengahan hari yang kedua itu, artinya dari duhur sampai malam, dia itu sembuh duhurnya. Apakah dia itu boleh tidak puasa di setengah? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena di sini alasan sakitnya sudah tidak ada. Yang sakit kan sebelum duhur. Kalau seandainya di waktu dia sakit itu tidak puasa, maka setelah sembuh di hari itu juga boleh dia nggak puasa. Tapi karena dia puasa waktu sakit, maka setelah sakit ketika dia sembuh wajib dilanjutkan puasanya. Seperti itu. Makanya sebaliknya jika orang itu sudah tidak puasa, dari awal itu nggak puasa, kemudian pertengahan harinya itu dia itu udurnya sudah selesai, maka boleh dia nggak puasa. Salah satu contohnya seperti orang haid, orang nifas. Ada perempuan ini haid waktu bulan Ramadan. Di hari terakhir dia haid, duhur darahnya sudah putus sehingga dia mandi mensucikan diri dari haid di pertengahan hari di bulan Ramadan. Nah setelah duhurnya ini, apakah dia wajib enggak perempuan ini tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa? Jawabannya tidak wajib, tapi sunnah. Kenapa? Karena dari awal dia tidak puasa. Dari awal dia enggak puasa. Kalau seandainya tidak makan, meskipun tidak makan, karena perempuan ini jika haid atau nifas, makan atau tidak makan, itu tidak dinilai puasa. Karena bagi mereka puasa itu tidak sah. Bahkan seandainya perempuan ini niat puasa dalam keadaan haid, puasanya nggak sah, haram. Haram lagi. Kenapa? Sudah tahu nggak sah, masih maksa. Berarti itu kan mempermainkan ibadah. Allah Ta'ala, Nabi Muhammad melarang, dia maksa. Itu mutlaqul bil ibadah. Makanya haram bagi orang haid dan orang nifas itu tidak makan di bulan Ramadan dengan niat puasa. Tapi kalau hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak ada niat puasa, maka itu hukumnya boleh, tidak haram, tapi nggak puasa statusnya ini. Karena dari pagi itu tidak puasa, jadi setelah sorenya meskipun darah haid itu sudah berhenti, boleh bagi dia itu tidak puasa. Tapi disunnahkan untuk imsak. Orang haid, orang nifas, juga orang gila. Orang haid, orang nifas, juga orang gila. Orang gila itu nggak puasa, nggak sah puasanya orang gila. Tapi di pertengahan hari dia sembuh, sadar dari kegilaannya, keluar dari kegilaannya, sembuh misalnya. Jadi ketika dia sudah sembuh, sisa harinya itu wajib gak bagi dia puasa? Tidak wajib. Kenapa? Karena dari awal dia tidak puasa. Gak sah seandainya dia puasa karena dia gila. Jadi di sisanya itu gak wajib untuk imsak, gak wajib menahan diri dari yang membatalkan puasa. Tapi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena menghormati waktu bulan Ramadan. Seperti itu. Terus faidah yang ketiga membahas tentang orang murtad. Membahas tentang orang murtad. Orang murtad itu orang non muslim.
keluar dari Islam. Loh, kenapa orang murtad itu kok gak dinamakan orang kafir? Orang kafir kan non-muslim, orang murtad juga non-muslim. Apa bedanya orang kafir dan orang murtad? Orang murtad non-muslim, orang kafir non-muslim. Cuma orang kafir itu adalah panggilan untuk orang-orang yang tidak pernah nyentuh Islam sama sekali. Itu namanya kafir atau kafir asli. Orang murtad itu orang yang pernah masuk Islam atau dia itu dari kecil Islam kemudian keluar dari agama Islam. Itu namanya orang murtad. Hukumnya gimana? Sama enggak orang kafir dengan orang murtad? Jawabannya tidak sama. Kalau orang murtad itu wajib puasa, tapi enggak sah kecuali dia masuk Islam. Andai orang murtad ini masuk Islam, maka sholat di masa dia murtad, puasa Ramadan di masa dia murtad itu wajib diqodho. Sementara orang kafir asli seandainya masuk Islam, sholatnya tidak wajib qodho, puasa Ramadannya juga tidak wajib qodho. Itu kalau orang kafir asli. Sementara untuk orang murtad itu wajib diqodho ketika sudah masuk Islam. Seperti itu. Kenapa kok beda? Karena orang murtad itu tidak lepas sepenuhnya dari hukum-hukum Islam. Terus di sini ada penjelasan lagi bahwasanya kebanyakan orang yang salah dan ketika melaksanakan puasa bulan Ramadan, ada sebagian orang ketika adzan subuh ini masih makan atau masih minum. Itu batal puasanya itu. Batal puasanya. Awal orang itu berpuasa itu dari fajar. Fajar sodik. Fajar sodik itu adalah awal masuknya waktu subuh. Awal masuknya waktu subuh itu fajar sodik. Nah, di situ kita wajib menahan diri, tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar. Cuma kita itu nahannya dari sebelum fajar. Kenapa? Karena kita itu tidak benar-benar menahan diri dari yang membatalkan puasa ketika fajar kalau kita tidak menahannya dari sebelum fajar. Seperti itu. Makanya dari sebelum itu juga disunnahkan kita sudah menahan diri, agar apa? Kita mempersiapkan meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, di situ dikatakan waktu imsak. Beberapa menit, 10 menit atau 5 menit dari adzan itu sudah kita menahan diri. Sudah. Kenapa? Agar kita tidak kebablasan. Kalau kita sudah hampir dekat dengan fajar, kemudian orang itu masih makan, takutnya makanannya tidak selesai, fajarnya sudah tiba waktunya. Takutnya seperti itu. Makanya dari sebelum-sebelumnya itu disunahkan ada jedah antara akhir dia melakukan makan atau minum sampai waktu fajar. Sementara adzan, otomatis adzan itu setelah fajar. Adzan itu setelah fajar. Karena awalnya masuk waktu subuh itu adalah fajar, adzan itu mesti setelah fajar. Sementara awal orang itu nggak boleh melakukan yang membatalkan puasa dari fajar. Maka dari itu seandainya ada orang mendengar adzan, meskipun adzan paling awal, kecuali adzan yang sebelum subuh, ada adzan sebelum fajar. Tapi kalau adzan setelah fajar, adzan untuk sholat subuh, dia mendengar adzan kemudian dia masih makan atau masih minum, hukum puasanya itu batal. Kenapa? Karena dia memasukkan sesuatu ke perutnya atau ke dalam tubuhnya di waktu setelah fajar, di mana di situ seharusnya orang itu sudah imsak, seperti itu. Karena tidak ada satupun ulama yang mengatakan boleh makan, boleh minum setelah fajar kecuali orang-orang yang tidak memahami atau kurang paham dalam penjelasan yang membatalkan puasa. Terus penjelasan selanjutnya, faidah selanjutnya yaitu ketika ada orang mati dan dia punya hutang puasa Ramadan. Ada orang sekarang ini mati, meninggal, punya hutang puasa di bulan Ramadan. Nah, ini kalau orang mati mendadak bukan karena sakit, ya otomatis dia puasa. Sekarang ini kita bahas orang sakit. Orang sakit di bulan Ramadan dia nggak puasa. Ternyata orang itu wafat, meninggal. Wajib nggak puasanya itu diqodho untuk orang yang sakit seperti ini?
Jawabannya itu tafsil, pembahasannya ada perincian yang agak panjang sedikit. Tapi kita singkat saja. Sakit itu ada dua macam. Ada sakit yang bisa diharap kesembuhannya, harapan sembuh itu ada. Ada sakit nggak ada harapan sembuh. Jika sakit itu sudah tidak ada harapan sembuh, pada umumnya kata dokter spesialis, oh ini sakitnya sudah parah, tidak bisa sembuh ini, pasti akan dibawa mati sakit yang ini. Parah sudah sakitnya, tidak bisa puasa, dan nggak bisa diharap secara akal kesembuhannya. Orang yang sakit seperti ini memang dari awal tidak wajib puasa sudah. Wajibnya untuk orang yang seperti ini adalah fidyah, sama seperti orang tua. Orang tua itu udur, nggak bisa diharap hilang udurnya. Masa orang tua diharap hilang ketuaannya, kan nggak mungkin, kan seperti itu. Jadi orang tua nggak bisa puasa, sama seperti orang sakit nggak ada harapan sembuh. Nah ini hukumnya sama, dari awal memang nggak ada perintah puasa untuk mereka, tapi wajib membayar fidyah tiap hari, seperti itu. Yang kedua, ada orang sakit punya ada harapan sembuh, kata dokter, oh ini ini harapan sembuh itu ada, obatnya ada, insya Allah dalam beberapa bulan ini bisa sembuh. Tapi ternyata Allah Ta'ala mentakdirkan lain, itu meninggal orang itu. Melihat keadaan sakitnya itu ada harapan sembuh, tapi ajal sudah menjemput, tidak ada sakit, tidak ada sehat. Kalau ajal sudah menjemput, akhirnya orang itu meninggal. Nah, orang yang meninggal seperti ini, ada puasa di bulan Ramadan yang dia tidak melaksanakannya karena sakit. Wajibkah itu dikodok? Artinya keluarganya mengkodok puasa untuk dia, wajib apa tidak? Jawabannya lihat dulu. Kalau orang ini meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena sakit, setelah Ramadan ada waktu yang mungkin bagi dia bisa kodok, tapi tidak mengkodok. Ada waktu bagi dia untuk mengkodok, tapi dia tidak mengkodok, maka hukum puasa bagi dia boleh dikodokkan. Wajib dikodok malahan. Wajib dikodok seperti itu. Sebagian ulama mengatakan wajib kodok, sebagian ulama wajib bayar fidyah. Intinya harus dikodok. Tanggung jawab masih ada. Contohnya, ada orang sakit di bulan Ramadan. Bulan Syawal sembuh beberapa hari, kemudian sakit lagi terus meninggal. Nah itu kan ada waktu sehatnya kan. Jadi waktu sehat, waktu di mana mungkin bagi dia untuk mengkodok, tapi tidak mengkodok. Nah ini dicatat punya hutang puasa. Keluarganya bisa mengkodokkan, bisa membayarkan fidyah. Tapi jika orang sakit tidak ada waktu sama sekali untuk mengkodok, maka untuk dia puasanya memang tidak wajib kodok. Tidak usah dikodokkan, tidak usah fidyah. Kenapa? Karena nggak ada waktu bagi dia untuk mengkodok. Contoh, ada orang sakit bulan Ramadan, meninggal di bulan Ramadan juga. Nah dia kan tidak puasa, tapi nggak ada waktu bagi dia untuk mengkodok. Kan kewajiban untuk dia mengkodok. Nah waktu dia wajib mengkodok, waktu itu nggak ada. Yang bagi orang ini tidak wajib kodok. Begitu juga orang yang sakit di bulan Ramadan tidak bisa puasa. Bulan Syawal sakit, nyambung sakitnya. Nggak ada waktu sehat sama sekali, nggak ada waktu dia itu bisa puasa. Terus nyambung sampai bulan Muharram dia itu meninggal. Tapi sakitnya nyambung, tidak ada waktu untuk mengkodok. Bagi dia tidak wajib kodok puasa. Bagi dia. Kenapa? Jadi keluarganya nggak usah mengkodokkan, nggak usah membayarkan fidyah. Kenapa? Memang nggak ada waktu untuk mengkodok bagi dia. Nah, jadi yang wajib, yang harus dikodokkan atau harus dibayarkan fidyah bagi orang sakit ketika tidak puasa, itu catatannya bila sakitnya bisa diharap sembuh tapi ini terus meninggal. Yang kedua, ada masa untuk mengkodok tapi dia tidak mengkodok. Kalau tidak ada masa untuk dia mengkodok, maka tidak wajib, tidak harus dikodokkan dan juga tidak harus dibayarkan fidyah. Seperti itu. Wallahu a'lam, mungkin bisa dilanjut pada pertanyaan. Silakan. Di luar.
Jadi begini. Yang pertama bicara, kemudian ludah itu keluar ke bibir. Jika hukum, jika orang itu ludahnya sudah ada di luar, ludahnya sudah ada di luar dan ditelan lagi, maka itu hukum puasanya batal. Tapi ketika kita bicara ada ludah yang ada di luar, ada ludah yang ada di luar, itu bukan, iya itu ludah, tapi itu basah-basahnya saja kan, yang ada di misalnya basah-basahnya yang ada cuma sekedar basah. Kemudian orang itu mengeluarkan lidahnya lagi seolah-olah menjilat yang ada di bibir ini. Kira-kira puasanya itu batal apa enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang basah di bibir dari ludah yang di dalam itu enggak mungkin bisa kita telan lagi. Gimana orang itu tinggal sisa basahnya saja, mau ditelan gimana? Kan yang jelas enggak bisa, kecuali ludahnya itu memang itu banyak, kemudian bisa ditelan dan mungkin untuk ditelan itu baru bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, musafir itu boleh tidak puasa dengan catatan harus keluar dari desanya, dari daerahnya sebelum fajar. Jadi kalau musafir berangkatnya sudah jam 6 atau jam 7, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk rukhsah. Artinya tidak puasa tidak boleh, kecuali tidak kuat. Itu beda lagi. Ini kalau masih kuat itu tidak boleh. Kenapa? Karena pertama kali dia melaksanakan perjalanan, dia itu masih ada di rumah, belum musafir. Sementara untuk orang yang ingin meninggalkan puasa ketika musafir, harus sebelum puasa dilaksanakan dia statusnya sudah musafir. Itu yang pertama. Yang kedua penjelasan masalah musafir itu tujuan. Ketika kita punya tujuan di dalam perjalanan kita, apakah kita itu ketika sudah sampai ke tujuan, apakah di situ putusnya kita sebagai musafir apa gimana? Jawabannya kalau kita punya tujuan dan kita sampai ke tujuan kita, di situ kita itu sudah putus nggak sebagai musafir? Jawabannya kalau kita di situ niatnya berapa hari? Kalau kita di situ niatnya tidak sampai 4 hari, 3 hari lah contohnya, mentok 4 hari di situ. Artinya ketika dia sampai di situ niatnya mau nginep 3 hari saja, kemudian hari keempat dia pulang. Maka di tempat itu orang ini masih status musafir. Di tempat itu masih status musafir. Karena orang itu akan lepas dari hukum musafir apabila dia itu sampai ke rumah, itu jelas, atau sampai ke tujuan di mana orang itu ketika sampai ke tujuan niatnya di situ lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari. Dari awal niatnya lebih dari 4 hari atau tidak ada niat sama sekali, mau berapa hari nggak ada tidak terbenak di pikiran. Pokoknya sampai hitungan nanti berapa harinya. Nggak ada atau niatnya lebih daripada 4 hari. Nah, ketika sampai di situ, maka dia sudah tidak dinamakan musafir lagi, tapi dinamakan orang yang bermukim sudah. Tapi kalau masih mau nginep sehari, nginep 2 hari, atau nginep 3 hari, maka di situ dia masih dikatakan musafir. Artinya, seandainya kita ke Malang, kita berangkat sebelum subuh dari sahur kita berangkat di sini, misalnya kita itu di sini masih puasa lah kuat. Sampai ke Malang itu duhur. Niatnya kita di Malang berapa hari? 2 hari. Ya udah, kita masih boleh makan di situ. Kenapa? Karena kita masih musafir di situ. Gitu. Tapi kalau kita niatnya di tujuan kita di Malang,
Saya di sini mau 5 hari. Udah, ketika sampai di situ kita sudah bukan musafir lagi. Itu ukurannya seperti itu. Allah alam. Ada yang lain? Hmm. Ya. Orang pikun itu masuk pada orang yang tidak sadar sebenarnya. Masuk dalam uh, orang yang lupa, nggak sadar. Jadi kalau hukum itu orang itu sudah nggak sadar pada saat dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya tidak batal puasanya. Saya tahu kalau orang itu pikun itu tidak sadar, ada orang tua dua, ini sepupu, sama-sama yatim dari masa kecil. Ketika sudah sama-sama tua, main di sampingnya ada cucunya. Kemudian yang satunya itu ngomong, Alhamdulillah saya nyembelih ayam sekarang. Yang satunya bilang, ayo kita makan. Makan. Setelah makan ngobrol beberapa menit, cerita lagi. Saya nyembelih ayam katanya. Satunya bilang lagi, ayo kita makan. Ambil, minta keju, diambilin lagi. Ketiga kalinya ngomong itu lagi, saya nyembelih ayam. Oh, ayo kita makan. Ketika dihidangkan bilang, saya belum makan kok sudah kenyang ya katanya. Iya sama katanya. Saya juga sama, belum makan kok sudah kenyang ya. Nah, dari cerita itu kita ngambil hikmah kalau mereka itu ternyata tidak sadar. Kan gitu. Nggak ingat. Itu. Jadi dia itu makan tapi kadang ngerasa tidak makan. Tapi kalau orang pikun misalnya ada sadarnya, kemudian dia itu merasa kalau waktu dia makan itu dalam keadaan berpuasa, ya maka jelas puasanya itu batal. Jadi terkadang dia sadar kalau dia makan, tapi dia nggak sadar kalau dia puasa. Seperti itu. Ya, apa ya? eh, Tahu kalau orang pikun itu kadang nggak sadar karena mungkin kita sudah pernah mendampingi. Ya gimana dia itu seperti itu. Tapi itu masuk dalam golongan tidak sadar. Tidak sadar itu. Ada yang lain? Eh. Kira terus tapi tidak syahwat. Hmm. Senang. Bahaya. Itu mem- memandang dengan syahwat itu membatalkan pahalanya puasa. Kalau membatalkan hukum puasanya itu tidak. Menurut madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi. Tapi menurut madhabnya Imam Ahmad bin Hambal mengambil dari zahirnya hadis khamsun yufattirna shaim itu memang puasanya yang batal. Tapi kalau di madhab lain Syafi'i madhab yang kita pegang memandang dengan syahwat itu tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahalanya puasa. Hati-hati. Kenapa? Ada bedanya. Bedanya kalau puasanya batal wajib qadha. Kalau ini tidak wajib qadha. Itu bedanya di situ. Jadi apa itu dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha makhafatallah wajada fi qalbihi halawatul iman. Sesungguhnya pandangan itu adalah satu panah dari panah-panahnya iblis yang beracun. Nah, itu pandangan itu. Salah satu panah dari panahnya iblis yang beracun. Itu jika syahwat. Kalau tidak syahwat gimana hukumnya? Seneng tapi nggak syahwat. Nah, itu hati-hati. Terkadang racun itu nggak dirasa sekarang tapi nanti dirasa. Jadi begini.
Saya pernah baca satu kitab karangannya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika ketika membahas tentang perempuan yang di negara barat, gimana perempuan negara barat dan laki-lakinya itu jauh beda dengan negara Arab katanya. Mungkin orang Arab kalau melihat perempuan buka aurat, buka kerudung, itu mungkin orang Arab langsung syahwat sehingga hukumnya ketat. Tapi di negara barat, salah satu contohnya Indonesia atau negara barat yang lebih vulgar daripada Indonesia, kayaknya laki-laki itu melihat perempuan tidak pakai kerudung biasa saja, tidak syahwat. Atau lebih di apa negara barat yang dimana perempuan tersebut bukan hanya tidak pakai kerudung, kadang pakai celana pendek, itu biasa kok laki-lakinya tidak syahwat. Jawabannya Syekh Ramadan Al-Buti, Masya Allah, apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh perempuan memang menggairahkan pada syahwatnya laki-laki. Dan rata-rata laki-laki itu pada umumnya akan punya syahwat ketika melihat auratnya perempuan. Tapi di sebagian daerah mengatakan kalau melihat perempuan atau auratnya perempuan itu tidak syahwat, itu perlu diketahui nafsunya telah membohongi dia. Itu bukan tidak syahwat, tapi syahwatnya terlalu kenyang. Nah, itu beda. Itu bukan juga syahwat itu, tapi syahwatnya kenyang. Saking seringnya melihat aurat seperti itu, saking syahwatnya kenyang, sampai terasa nggak syahwat. Sama dicontohkan dengan satu makanan. Makanan yang paling kita suka apa? Ayam. Tapi kalau sering makan ayam, jadi rasa enak itu akan berubah. Jadi rasa biasa. Seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya bukan tidak syahwat, bukan. Tapi syahwat kita saking kenyangnya karena terlalu banyak, Masya Allah ya. Seperti itu. Jadi syahwat itu bukan tidak ada, tapi tertutup saking kenyangnya. Ada buktinya? Ada. Ada buktinya. Saya punya teman belajar di Yaman. Di Yaman ini, Allah alam sekarang, di Yaman ini, kalau kita ke sana, kalau kita tidak buka HP, kita tidak akan pernah melihat wajah perempuan. Gak akan pernah. Kecuali kita buka HP, buka internet, di situ baru kita bisa melihat wajah perempuan. Kalau di sana semuanya perempuan tuh kayak kelelawar. Hitam semuanya bajunya itu kalau di luar. Gak akan pernah melihat. 6 tahun tidak melihat perempuan di sana. Nah, ini salah satu santri itu ngomong sama ibunya, "Bu, saya mau pulang," katanya. "Jangan dulu, Nak. Saya mau pulang, Bu." "Jangan, Nak. Lanjutkan dulu," katanya. 1 bulan, "Bu, beneran Bu saya mau pulang." Lama kelamaan sudah nak tahan dulu. Akhirnya telepon lagi. "Bu, mohon maaf, Bu, mohon maaf, Bu," katanya. "Saya ini kalau tidak pulang sekarang bahaya, Bu." "Kenapa?" "Saya melihat laki-laki cantik semua," katanya. "Oh ya, pulang nak, pulang, pulang." Kenapa? Takut bahaya. Nah, seperti itu. Kenapa? Syahwatnya itu lama ditahan. Syahwatnya lama ditahan. Akhirnya ketika apa? Melihat wajah laki-laki agak mirip perempuan, dikira perempuan. Sampai ada satu yang bilang, 6 tahun ada di sana. Kalau saya pulang terus kawin. Setelah kawin mondok lagi. "Beb, kenapa antum pulang, Beb?" "Masya Allah. Saking tidak kuatnya," katanya. "Melihat andai kambing dikasih kerudung itu kelihatan cantik," katanya. Gitu. Jadi kita itu sebenarnya bukan tidak ada syahwat, tapi kita ditipu dengan syahwat kita sendiri. Syahwat kita telah menipu kita. Sehingga syahwat itu seolah-olah membiarkan kita melihat sesuatu yang seharusnya kita itu syahwat itu apa itu? Syahwat itu kuat, tapi di sini nggak kuat bukan karena apa? Syahwat itu kenyang. Nggak lapar, syahwat itu nggak lapar. Ya, terlalu banyak ini, Masya Allah. Kalau di Indonesia misalnya yang dibuka apa? Kerudung. Tapi alhamdulillah masih di bawah lutut. Coba kita ke negara lain, celananya sampai ke paha. Nah, orang Indonesia suruh ke sana, beda sudah pandangannya itu. Sudah beda pandangnya. Oh, ini syahwat ini. Tapi bagi orang sana sendiri biasa. Kenapa? Karena di sana kenyang. Nah, di sini kalau ke situ masih belum kenyang. Gitu. Jadi beda pandangannya. Orang Arab biasa tertutup. Melihat orang pakai kerudung. Waduh, Masya Allah. Nggak pakai kerudung, Masya Allah. Karena di situ syahwatnya lapar di situ. Wah, kata makanya hati-hati. Jadi pandangan tersebut adalah panah beracun daripada panah-panahnya iblis. Gitu. Jadi sebisa mungkin kalau pandangan itu memang perlu dijaga. Karena yang paling bahaya ke hati itu dari 2 jalur.
Paling bahaya ke hati dari dua jalur. Satu jalur pandangan, dua jalur pendengaran. Jadi orang itu ketika kita memandang kalau laki-laki yang memandang itu memandang perempuan masuk ke hati. Tapi ada sebenarnya yang lebih bahaya dari itu. Apa? Ketika kita memandang orang yang punya harta mewah, megah, nah kita itu melihat nikmatnya dia, sehingga kita itu nggak bersyukur Allah Ta'ala ngasih kita Quran. Kita tidak bersyukur Allah Ta'ala ngasih kita nikmat, kita bisa jemaah, sholat jemaah, kita bisa cari ilmu, dan hati kita itu seolah-olah merasa dia lebih enak dari kita. Sebenarnya hakikatnya enak itu bukan di situ. Jadi dari mata. Yang kedua dari telinga. Nah ini masuk ke hati ini bahaya juga. Kadang ada orang ngomongin orang, oh dia itu gini, dia itu gini, dia itu gini, masuk ke telinga kita. Kita sampai ke rumah, kadang kita berpikir, oh iya ya gitu, gini. Sampai saat ini ada salah satu ustadz yang berkata, salah satu yang bisa menggoda hati kita itu adalah dari HP kita, media sosial. Jadi di media sosial itu masuk dalam pandangan dan pendengaran. Ajibnya apa? Orang jika suka lihat di internet apa saja, Masya Allah, terkadang kita benci pada orang yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Kita tidak pernah kenal sama orang itu, bertemu pun enggak pernah. Cuma karena kabar-kabar yang kita dengar, kita bisa benci sama orang itu. Orang itu orang Islam, sholat juga. Kita bisa nggak senang sama orang itu. Padahal kita nggak pernah ketemu. Dia nggak pernah punya salah sama kita. Ajibnya itu. Kenapa? Karena telinga dan mata itu melihat. Betul apa enggak? Hah? Betul. Hah? Betul ya. Itu. Kita nggak pernah. Dia nggak punya salah sama kita. Dia melakukan dosa dia sama Allah. Kita juga sama melakukan dosa. Kita sama melakukan dosa. Jadi apa ya? Itu kenapa? Karena mata yang kita pandang dari segi tulisan yang kita baca atau suara yang kita dengar itu yang memancing hati kita. Kita benci banget sama orang ini. Orang Islam ini, orang Islam juga. Kita benci sama dia rasanya itu. Enggak seneng sama dia. Kita pernah punya kalau salah sama kita mah mendingan. Fitrahnya manusia enggak suka sama orang yang punya salah sama kita. Itu fitrahnya manusia. Enggak pernah punya salah dia sama kita. Tapi kita bisa nggak suka, bisa benci. Ya gara-gara apa? Ya gara-gara ini. Seperti itu. Allah alam. Ada yang lain? Riba. Oh, riba. Iya, iya. Iya. Ya. Yang pertama itu menunjukkan jahatnya media sosial. Itu memang itu benar. Jahatnya media sosial itu gini. Jadi orang yang punya media itu, orang yang ribah pertama, itu belum tentu dia benar-benar membenci sama orang tersebut. Tapi karena ini orang, apa ya, bisa dikatakan wakilnya iblis lah.
Yang pertama, ghibah itu sehingga menjadi penyebab orang lain banyak ghibah. Anggap saja itu wakilnya iblis. Kenapa? Iblis itu jika tidak bisa menjerumuskan orang dalam dosa, akan mengurangi dia dalam pahala. Itu iblis. Jadi yang disebut dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita ngambil dari hadis ini, ya ndak langsung mengkikis dosa. Jadi ketika orang banyak dosa, ya tetap dosanya dia. Dosa tetap dosanya dia. Tapi yang ada dalam hadisnya Nabi Muhammad ini pernah suatu ketika bertanya pada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabat, kalian tahu nggak siapa itu orang muflis? Sahabat itu menjawab dengan pemikiran yang difahami oleh sahabat dari segi urusan dunia. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang muflis itu ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta sama sekali, hutang banyak. Tidak punya uang, tidak punya harta sama sekali. Rasulullah menjawab, orang muflis itu tentang akhirat. Itu menjawab muflis dunia, muflis akhirat itu beda. Orang muflis itu, kata Rasulullah, alladzi ya'ti bi sholatin wa siyamin wa zakah. Orang nanti menghadap pada Allah bawa sholat banyak, bawa pahala sedekah banyak, bawa pahala puasa banyak, dan ibadah-ibadah yang lain banyak. Wa ya'ti wa qad syatama hada wa daraba hada wa safaka dama hada wa akala mala hada. Fayuqa hada min hasanati wa hada min hasanati. Ternyata di dalam pahala yang banyak tersebut ada tuntutan yang belum dia selesaikan di dunia. Oh, ini ngambil hartanya ini ngambil hartanya ini. Oh, ini pernah gosipin ini. Oh, ini pernah adu domba yang ini pernah mukul ini, belum diselesaikan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala Sang Maha Adil, orang ahli surga tidak diizinkan masuk surga, orang ahli neraka tidak diizinkan masuk neraka sampai semuanya itu tuntas tentang urusan dunia. Nah, ini belum selesai ini. Untuk bayar gimana caranya? Minta maaf di akhirat tidak ada. Mohon maaf ya saya ghibah kamu di dunia. Nah, itu sudah tidak berlaku lagi. Akhirnya apa? Kebaikan yang dibawa sholat itu diambil sesuai tuntutannya. Sesuai seberapa banyak dia melakukan dosa pada fulan, diambil jadi penembus. Diambil pahalanya jadi penembus. Diambil pahalanya jadi penembus. Tebus. Sampai pahala yang banyak tidak ada sama sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta idza faniyat hasanatuhu wa baqiyatil huquq, sampai ketika amal baiknya sudah habis, bayar kesalahannya itu, ternyata orang nuntut masih banyak. Pahala untuk dibayarkan sudah habis. Nah, dosanya orang yang nuntut Allah Ta'ala ambil, dipikulkan ke dia. Sesuai seberapa banyak dia salahnya. Oh, ini masih nuntut, ini nggak ada amal baik, dosanya diambil, dikasih ke sini. Akhirnya apa? Asalnya membawa pahala yang banyak, akhirnya membawa dosa yang banyak. Pahala yang dia laksanakan dikasih ke orang, dosanya orang dikasih ke dia. Disitulah pentingnya kita selalu introspeksi diri dan berhati-hati kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering-seringlah minta maaf, jaga omongan pada orang. Sebanyak apapun kita ngomong orang yang kita kenal, kita merasa tidak pernah punya salah, lebih baik kita minta maaf pada dia. Kenapa? Takut ada tuntutan kita punya kesalahan yang nggak kita sadari. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW sangat-sangat menganjurkan pada kita untuk memperbanyak zikir ketika pagi sore. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Kenapa? Karena kita ini banyak sedikitnya, kalau gosip itu kayaknya semuanya pernah. Pernah semuanya. Bahkan kita ini hidup di zaman yang sulit menghindar dari gosip. Kalau kita tidak keluar, kita dianterin. Yang namanya gosip itu dianterin. Kita ke rumah, kunci di pintu, ada yang ketok pintu, assalamualaikum, nganter apa? Nganter gosip. Itu kan kalau sekarang ini kita sudah di era seperti itu, kejam sudah.
Maksiat ini Masya Allah sudah kejam, masuk ke dalam rumah. Kita disusul sama maksiat itu. Sama dosa kalau sekarang itu. Gimana kalau yang kita gosipin itu adalah orang? Nah, gimana? Nah, kalau kita ngegosipin orang, gosipnya kita nggak sampai pada orang tersebut, atau sulit bagi kita untuk minta maaf pada orang itu, maka bacakanlah istighfar, kita hadiahkan untuk dia sebagai penebus dosa kita pada dia. Mumpung ada di dunia. Waduh, berapa orang yang kita gosipin, bahkan kita lupa. Siapa saja orang yang kita gosipin, kadang kita sampai lupa. Ya udah, kamu baca Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, kami memohon permaafan untuk orang mukmin yang laki-laki dan orang mukmin yang perempuan. Mungkin bisa jadi penebus dosa saya pada mereka. Seperti itu. Itu kalau ghibah. Ya tapi kalau punya hutang uang nggak cukup astagfirullah wal mu'minat. Harus bayar uang. Seperti itu. Dosanya kamu apa? Dituntut di akhirat. Kamu punya dosa apa? Punya hutang berapa? 1 juta. Boh, astagfirullahaladzim, tidak berlaku itu. Uang ya uang, kan seperti itu, beda. Paham ya? Ada yang lain? Sudah. Habib, mohon doanya.